Nabi Khidir, sang nabi super misterius. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Khidir adalah sosok nabi yang keberadaannya masih misteri di kalangan umat Islam. Tak banyak sumber yang menceritakan kisah Nabi Khidir dari lahir hingga wafat. Ada beberapa yang mengatakan bahwa Nabi Khidir hidup sepanjang zaman, namun ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ia telah wafat. Meski begitu, masih ada beberapa kisah teladan dari Nabi Khidir yang beredar dan memberikan hikmah dan pembelajaran hidup. Kisah Nabi Khidir yang paling terkenal salah satunya ialah pertemuannya dengan Nabi Musa. Kisah tersebut bahkan termuat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi ayat 65 yang artinya, "Lalu, mereka berdua bertemu dengan seorang dari hamba-hamba kami yang telah kami anugerahi rahmat kepadanya di sisi kami. Kami telah mengajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami." Pada suatu hari, Nabi Musa berkhotbah di hadapan kaum Bani Israel. Salah seorang di antara mereka bertanya, "Wahai Nabi Musa, siapakah orang yang paling alim sekarang ini?" "Aku," jawab Nabi Musa. Allah yang Maha Mendengar menegur Nabi Musa yang hilaf ketika menjawab pertanyaan salah seorang kaum Bani Israel. Dikatakan bahwa ada yang lebih alim daripada Nabi Musa. Ia berada di pertemuan dua buah lautan. Kemudian Nabi Musa mencari orang yang dimaksudkan oleh Allah. Sesampainya di tempat yang dituju, Nabi Musa menghampiri Nabi Khidir dan berkata, "Wahai orang bijak, bolehkah aku mengikutimu agar kamu mengajariku sesuatu yang belum aku miliki? Sesungguhnya kamu tidak akan sanggup bersabar ketika belajar bersamaku," jawab Nabi Khidir. Nabi Musa mencoba membujuk kembali Nabi Khidir. "Insya Allah, aku akan berusaha menjadi orang yang sabar sebagaimana kamu inginkan. Aku berjanji." Sambil melemparkan senyum, Nabi Khidir berkata, "Kau telah berjanji, maka janganlah kau bertanya kepadaku sebelum aku menerangkan duduk perkaranya." Setelah Nabi Musa mendapatkan izin untuk ikut, mereka mulai berjalan menyusuri pantai untuk menumpang perahu layar milik seorang nelayan. Ketika sampai tujuan, Nabi Khidir mengusir nelayan itu dan menenggelamkan perahu layarnya. Tentu saja Nabi Musa kaget. "Wahai sahabat, mengapa kau rusak perahu nelayan ini? Sesungguhnya kau telah melakukan perbuatan tercela." Mendengar perkataan Nabi Musa, Nabi Khidir berkata, "Bukankah kau telah berjanji untuk tidak bertanya, dan kau harus bersabar?" Nabi Musa pun meminta maaf, "Maafkanlah aku yang tidak sabar," ujarnya. Keduanya mulai melanjutkan perjalanan kembali. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang anak kecil. Tiba-tiba tanpa basa-basi Nabi Khidir membunuh anak itu. Kembali Nabi Musa marah kepada Nabi Khidir. "Wahai sahabat, kau telah melakukan dosa yang teramat besar. Mengapa kamu membunuh anak yang tidak berdosa ini?" Lantas Nabi Khidir berkata dengan suara keras, "Bukankah kau berjanji untuk bersabar? Janganlah kamu mengikutiku kalau kau menyusahkanku dan tidak sabar." Mendengar kata-kata Nabi Khidir, Nabi Musa kembali meminta maaf. "Janganlah kamu memperbolehkan aku untuk mengikuti perjalanan ini apabila aku melanggar janji kembali." Karena meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi yang ketiga kali, Nabi Khidir akhirnya memperbolehkan Nabi Musa untuk ikut kembali dengannya. Ketika berjalan cukup jauh, sampailah mereka di sebuah perkampungan yang sebagian besar penghuninya sangat kikir. Dalam lapar dan dahaga tidak seorang penduduk pun yang memberi mereka makan dan minum. Mereka berdua akhirnya berhenti di ujung jalan. Di sana terlihat sebuah rumah gubuk yang hampir roboh. Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk memperbaiki gubuk itu sampai berdiri kokoh. Ketika tengah membangun gubuk tersebut, tiba-tiba Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, "Wahai sahabat, mengapa kita memperbaiki gubuk ini? Padahal semua penduduknya kikir, semestinya kamu mengambil upah untuk itu." Sambil menatap Nabi Musa, Nabi Khidir berkata, "Inilah perpisahan kita. Sebelumnya aku akan menerangkan atas perbuatan-perbuatan yang membuat kamu tidak sabar. Perahu layar yang aku rusak itu agar tidak dimiliki oleh seorang raja bengis dan tamak. Lalu, jika aku biarkan anak kecil itu hidup, jika ia dewasa nanti, ia akan merusak keimanan kedua orang tuanya menjadi orang-orang sesat. Adapun aku menegakkan kembali rumah gubuk yang berada di kampung kikir ini, agar pemiliknya yaitu dua orang anak yatim, kelak bisa menikmati harta yang terpendam di dalam rumah ini." Mendengar penjelasan itu, Nabi Musa berkata, "Allah Maha Adil dan Maha Mengetahui. Mulai hari ini aku harus lebih bersabar lagi."
Adapun keistimewaan atau mukjizat Nabi Khidir ialah 1. Ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya tanpa perlu seseorang tersebut belajar melalui guru atau perantara apapun. Menurut para ahli tafsir, hamba yang dimaksud dalam ayat tersebut merujuk pada sosok Khidir. Salah satu keistimewaan Nabi Khidir yaitu mempunyai ilmu laduni seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Kahfi 65. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. 2. Setiap tempat yang dipijak Nabi Khidir berubah menjadi hijau. Konon, setiap tempat yang disinggahi Nabi Khidir akan berubah menjadi hijau dan indah. Hal tersebut juga dijelaskan melalui hadits riwayat Ibnu Abbas oleh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Edur Al-Mansur. Sesungguhnya Khidir disebut Khidir lantaran setiap sholat di atas hamparan kulit putih, maka hamparan itu tiba-tiba berubah menjadi hijau. 3. Hanya dapat dijumpai dengan orang-orang yang berhati baik. Nabi Khidir tidak bisa ditemui oleh sembarang orang. Hanya orang dengan perilaku terpuji dan berakhlak baik yang bisa bertemu sosoknya. Setiap orang yang berkesempatan bertemu dengan beliau, maka keinginannya bisa terwujud. Berikut beberapa syarat agar seseorang bisa bertemu Nabi Khidir menurut Ali Al-Hawas. Memiliki hati yang suci dan bersikap baik terhadap sesama. Menyadari adanya kesunahan sehingga seseorang bisa mengukur tingkat perilakunya agar sesuai dengan sunnah. Mampu menahan diri dari nafsu duniawi yang berlebihan terutama dalam hal materi sehingga orang yang rakus atau serakah tidak akan bisa bertemu dengan sosok Nabi Khidir. 4. Pakaian yang senantiasa baru dan bersih. Disebutkan oleh Imam Al-Mizam Asy-Syaghir bahwa pakaian Nabi Khidir sejatinya tidak akan pernah rusak, baik pakaian atas maupun pakaian bawahnya. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Allah selalu menjaga beliau sehingga terhindar dari hal-hal yang dapat mengotorinya baik lahir dan batin. Hati, jiwa dan pikiran Nabi Khidir dikendalikan dan diawasi oleh Allah sehingga beliau selalu bersih dari hal-hal yang berbau maksiat. 5. Memiliki banyak rupa. Salah satu keistimewaan Nabi Khidir adalah memiliki rupa yang bisa berubah-ubah. Keistimewaan ini disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali yang menjelaskan bahwa rupa Nabi Khidir memiliki banyak macamnya dengan tujuan menguji seseorang yang dikehendaki untuk ditemuinya apakah bisa menangkap kehadirannya atau tidak. Dalam suatu kesempatan, Khidir akan muncul dalam bentuk seperti orang miskin atau bahkan orang kaya. Demikianlah kisah singkat Nabi Khidir, semoga kita semua mendapat hikmah dari cerita singkat ini, amin.